terjadi di lapangan sih sebenarnya kayaknya dinamika pergantian pemain ini sudah beberapa kali juga terjadi kan Bang, maksudnya apa yang ada yang cedera, ada yang emang beberapa kali yang akhir-akhir ini yang jadi sorotan kayak Marcelino yang sebelumnya juga cetak gol lawan Arab tapi nggak ikut. Ya harusnya sebenarnya tekanan ini bisa dijawab Patrick Kluivert dengan harapan yang bagus, apalagi ditambah dengan dia banyak pemain-pemain yang baru muncul kayak ya. Mauro Zistra, juga Emiliano Jonathan. Harusnya sih dengan pemain pilihannya dia, ya dia harus bisa menjawab ekspektasi yang besar dari masyarakat Indonesia. Selamat datang di ruang redaksi bolasport.com, di mana tempat sepak bola bukan hanya berbicara tentang skor, tapi soal drama, emosi, dan cerita di balik setiap peluit panjang. Nah, gue Hari dari reporter bolasport.com akan berbincang dan mengobrolkan semua hal di dalam rumput hijau dan apa aja yang terjadi bersama dua dari teman kita yang juga suka sering liputi lapangan, ada Alif dan juga Wila. Nah, di sini kita akan mencoba ngebahas masalah preview timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga pertama grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia yang digelar di Stadion King Abdullah Jeddah pada tanggal Rabu 8 Oktober 2025. Oke, kita tanya ke Alif sama Wila bagaimana menurut pandangan mereka yang suka meliput di lapangan, prediksi jalannya pertandingan pada 2 hari ke depan nanti. Will, singkat saja Will. Singkat saja, pasti seru sih, rame dan ya tegang sih Bang, pasti sengit pasti karena ya sama-sama pengen lolos ke Piala Dunia sih. Udah singkat nih katanya nih. Kalau Alif bagaimana Alif? Bener Bang, ini partai hidup dan mati timnas Indonesia untuk asa Piala Dunia. Di dua laga ini cukup dinantikan masyarakat Indonesia dan juga pastinya bakal sengit sih Bang. Ya, bisa dibilang memang ini laga-laga yang udah sangat ditunggu-tunggu ya bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kan ini kan nggak dibilang laga terakhir ya Bila, karena kan masih ada putaran kelima kalau misalnya playoff ya. Masih ada suatu tiket yang harus direbutin, ada satu tiket setiap grup ya, kita satu grup sama Irak sama Arab Saudi. Nah, nanti di lawan Arab sama Irak nanti kan Patrick Kluivert tuh memanggil awalnya tuh 28 pemain ya Bila. Mungkin terus bisa berkurang karena Emil cedera terus nambah 2 pemain. Nah, yang di lapangan tuh terjadi di mana sih Will kalau Will tahu? Yang terjadi di lapangan sih sebenarnya kayaknya dinamika pergantian pemain ini sudah beberapa kali juga terjadi kan Bang, maksudnya apa yang ada yang cedera, ada yang emang beberapa kali yang akhir-akhir ini yang jadi sorotan kayak Marcelino yang sebelumnya juga cetak gol lawan Arab tapi nggak ikut kayak gitu kan. Terus habis itu ya Emil bisa dibilang emang lagi bagus banget kan di Liga Italia. Iya, lagi jadi andalan banget gitu. Jadi harapan supporter pasti tinggi banget sebenarnya sama Emil. Apalagi kemarin kan sempat Pais cedera gitu kan. Iya, tapi terbaru Pais setelah 9 minggu cedera dan udah pemulihan gitu kan. Dia mengaku udah mulai fit gitu kan. Walaupun udah mulai fit tapi dia ngomong dan ngaku emang masih ada beberapa hal yang masih terasa kaku gitu. Jadi emang sebenarnya masih butuh untuk proses untuk jadi benar-benar fit gitu kan. Tapi dia ngomongnya udah benar-benar siap gitu bela timnas Indonesia gitu kan. Tapi kan ya nggak bisa dipungkiri juga ada nambah pemain gitu kan. Nadeo sama Reza Arya gitu kan. Jadi ya bisa jadi kekuatan tambahan. Jadi ya mungkin ada kejutan juga, bukan nggak mungkin gitu kan. Masalahnya Hernando Ari sebelumnya juga kan gitu kan Bang, maksudnya dari pemain ketiga gitu kan, pilihan ketiga tapi bisa jadi kejutan gitu kan. Iya. Sama kayak Nadeo juga gitu kan, waktu Hernando Ari tiba-tiba Nadeo yang naik terus habis itu jadi kejutan juga gitu kan. Betul. Makanya bukan nggak mungkin ya siapapun yang akan dipasangkan nanti bisa aja jadi kejutan gitu, walaupun benar-benar Martin Paes sudah ngaku udah siap tapi ya bukan nggak mungkin ada kejutan nantinya. Ya, kalau dari Alif, kalau kita bicara masalah di kiper yang tadi kan Wila jelasin lebih detail kan. Sebenarnya menurut Alif nih Reza Arya, Nadeo sama Hernando Ari itu udah pas gak sih kita, maksudnya biar masyarakat tuh nggak deg-degan gitu, pas nggak sih? Ya kalau melihat kondisi yang ada ya, kalau dipaksakan Emil Audio cedera, terus juga Martin Paes pasca cedera, nggak salah sih Patrick Kluivert mungkin memberikan kesempatan kepada Hernando Ari atau nggak Nadeo ataupun Reza Arya, bahwa mereka juga pemain yang juga memiliki kemampuan yang bagus di bawah Mister. Jadi Patrick Kluivert sejatinya
nggak salah kalau misalkan harus memberikan kesempatan kepada mereka gitu, melihat kondisi yang ada gitu. Kalau kita ngeliat dari kompetisi di Super League ya Liba, kan Hernando Nadeo itu kan kiper utama ya, tapi yang Raja Arya tuh yang nggak kiper utama ya, Hilmansyah yang di PSM kan. Nah, maksudnya logikanya kan, gue sih kalau gue lebih pede ketimbang Hernando, gue mendingan Nadeo. Tapi nggak tahu deh kalau menurut Wila sama Alip yang apa seandainya Paes benar-benar nggak bisa main gimana? Kalau yang main itu karena kapten tim juga di Borneo, Lip, gimana Lip? Nah, kalau melihat performa sih di Borneo juga Nadeo lagi bagus ya, lagi perform. Borneo juga sedang memuncak klasemen sementara di Super League. Jadi layak lah mungkin Nadeo diberikan kesempatan di tengah kondisi Emil Audiero dan juga Martin Paes yang masih belum fit dan ideal tampil gitu. Di tengah laga yang cukup krusial nih melawan Arab Saudi dan Irak yang butuh poin juga kita untuk menjaga asa ke Piala Dunia gitu sih Bang. Tapi kalau kita bicara tentang rekam jejak dari statistik kedua negara, kalau nggak salah ini koreksi kalau salah gue salah ya, kita udah 14 kali ketemu sama Arab, dari 14 kali itu kita baru menang 1 kali. Itu kemarin itu di GBK yang tapi pahlawan kita nggak ada nih. Mas Eno nggak ada ya. Mas Eno kan cedera ya, konfirmasi loh. Marcel ini cedera dan emang harus masih fokus ke pemulihan gitu kan Bang. Ya. Sampai nggak panggil di U22 juga ya? Iya, nggak dipanggil ke U22, tapi emang kalau nggak dipanggil ke U22 itu Coach Indra udah ngomong belum dipanggil intinya kayak gitu kan. Berarti emang pas hari hanya masih mungkin untuk dipanggil gitu, karena dia masuk dalam 50 surat yang udah didaftarin gitu kan. Jadi itu masih otomatis bisa masuk gitu kan. Tapi untuk ini kan emang benar-benar dia nggak dipanggil gitu kan Bang. Ya emang harapannya sih oleh Romeni sih Bang jatuhnya ke kalau Marcelino nggak ada gitu kan. Walaupun kemarin mungkin ya nggak tahu ya Marcelino emang lagi bagus aja waktu itu ya. Lawan Arab ya? Iya lawan Arab gitu kan. Tapi ya ini nggak ada Marcelino ya buktiin aja. Tapi kan ada Miliano Bang lagi bagus juga gitu kan. Iya, gue setuju. Miliano lagi bagus juga kayak gitu kan. Masih ada beberapa Mauro yang sebelumnya dibuat U23 tapi ujung-ujungnya malah sekarang ke senior gitu kan. Jadi ya bukan nggak mungkin ada kejutan sih, walaupun kalau aku melihat Mauro sebelumnya di laga uji coba sih masih agak kaku ya karena mungkin baru debut gitu kan. Belum nyetel kali ya. Tapi kalau Arif jangan lupakan satu sosok, Beckham Putra. Waduh. Gimana Lip? Beckham Putra Lip? Nah, kalau berkaca dari uji coba kemarin di Surabaya ya menghadapi Lebanon dan juga Taiwan, Beckham pun juga cukup menjanjikan ya penampilannya. Walaupun masih ada perlu dievaluasi dan juga adaptasi lagi bersama tim, karena Beckham sendiri kan di tim Clifford kalau nggak salah baru masuk kan ya, jadi perlu adaptasi. Jadi dengan tidak adanya Marcelino pun layak diberikan untuk Beckham Putra untuk tampil, apalagi Beckham tampil di Persib juga ya, starter kapten, main di ACL, kan ibaratnya mental juga lama-lama naik ya, walaupun badannya kecil tapi kan mentalnya kuat tuh. Kayak gue liat juga Beckham ngeyel-ngeyel tuh bikin pemain Arab Saudi terpancing kan. Tapi kalau penjualan jersey bagus tuh. Nah, bener. 07 ya. Beckham. Kayak pemain Arab banyak yang mau tukeran jersey. Iya. Kayak Endo kemarin kan. Endo. Ya masih dikejar Endo kan tukeran sama jersey sama Beckham. Ditanya kan katanya konfirmasi dari Beckham bilang katanya bener nama lu Beckham gitu kan. Saking penasaran ya. Lagi udah Beckham 7 ya. Udah. Iya kan takutnya ntar Ronaldo, mungkin menurut lu Ronaldo nonton gak nih besok? Gitu. Mungkin kalau lagi gabut atau lagi penasaran kali ya. Bisa. Tapi kan Will, ini kan pelatih si Arab Saudi ini kan pelatih baru berarti kan dalam tanda kutip kan si siapa namanya si Ferhat kan. Tapi kan satu sisi ini pelatih setelah kalah 2-0 dari Indonesia, mereka langsung uji cobanya top banget nih Will. Nah gue lihat kemarin tuh Arab Saudi itu ikut Piala Konfederasi di Amerika Utara itu kalau nggak salah tuh. Dia datang sebagai tim undangan, lawannya Haiti, Amerika Serikat, Meksiko, peserta-peserta di Piala Dunia. Kalahnya pun nggak telak 1-0, 2-0, menang atau kosong. Nah setelah itu mereka lanjut lagi di coba FIFA Matchday lawan Ceko sama lawan Makedonia Utara. Maka hasilnya juga cukup meyakinkan bagi mereka. Nah Will, gimana Will? Menurut Will? Bisa dibilang emang agak ini sih Bang. Mungkin di awal-awal kemarin sempat kalah juga lawan timnas tuh nggak bisa dipungkiri, dia juga ngeluhin masalah emang banyak pemain Arab yang nggak main gitu kan Bang. Dia mengeluhkan lebih nggak banyak main karena kedatangan banyak pemain asing. Pemain top ya. Banyak pemain top yang jadi minim, pemainnya minim. Tapi setelah itu kan dia ya mungkin beradaptasi dengan situasi itu, makanya kemarin ya uji cobanya ya gila-gilaan gitu kan. Jadi emang awal-awal dia datang kan emang mengeluhkan masalah itu kan. Jadi masalah yang emang nggak banyak menit bermain, jadi uji coba kurang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi setelah
dengan beberapa waktu ini mungkin ya akan sulit juga buat timnas Indonesia. Jadi kayak kalau lihat ya perkembangannya sih Bang, lihat perkembangannya. Kalau Kluivert bisa dibilang baru juga, tapi pelatih Arab ini lebih lama dibanding Kluivert gitu kan Bang. Ya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi bisa dibilang malah pelatih ini udah punya keuntungan karena udah megang dalam beberapa bulan ini untuk persiapan gitu kan Bang. Apalagi dia juga benar-benar nyari pemain yang ya ada banyak waktu gitu kan. Kalau Kluivert kan bisa dibilang ya udah pemain yang udah ada udah jadi gitu kan Bang. Ya, walaupun betul, memang betul, ada betul. beberapa tambahan pemain baru gitu kan, tapi itu nggak signifikan gitu kan. Jadi ya agak susah juga sih. Tapi tadi gue barusan baca dari media Arab ya Lila. Mereka tuh sesi latihannya itu ada 3 bola. Pertama pakai bola pertandingan, kedua pakai bola softball, yang satu pakai bola tenis. Bola tenis Bola tenis, bola kecil, tak kayak kalau bola tenis kan kecil buat kiper standar, ini bola Iya. kecil. Nah, gue baca-baca kan tujuan mereka itu tuh melakukan itu karena buat kiper. Ketika ada tendangan kencang dari pemain timnas, itu bolanya bisa berbelok kalah. Kalau kita lihat pemain softball kan tendang tuh pasti bolanya belok tuh. Terus bola kecil itu ditendang supaya nahan tendangan kencang dari pemain timnas Indonesia. Tanggapan sedikit dong. Sisi latihannya bener-bener gitu. Kalau masalah itu kayaknya pemain kita udah cukup pengalaman deh Bang. Karena pemain timnas kita latihannya udah pakai bola tenis Bang. Oh, iya. Nando Ari sama Nadeo tuh latihannya di era Sintayong sih Bang. Aku lihat sampai bener-bener ada yang muntah itu ya di situ. Latihannya Fisiknya bener-bener dikejut iya. banget. Itu langsung ya udah pelatihnya pakai tenis, emang mau pakai raket tenis terus udah yang kenceng-kenceng terus ya Hernando sama Nadeo tuh bisa nangkep nggak itu. Terus kalau untuk setelah Martin Paes dan lain sebagainya pasti latihannya juga udah Beda yang ya? beda gitu kan Bang. Jadi kayaknya ada masalah deh banget, nggak begitu ini deh. Ya, tapi kan satu sisi kan harapan. Nah, yang menarik itu gini ya, Lip ya. Di sana tuh harga tiket pertandingan tuh murah banget ya. Iya murah banget. Parah ya, asli gitu gue. Beda sama di sini, Bang. Murah banget. Kenapa ya bisa kayak gitu ya, Lip? Lip nggak tahu, maksudnya dari 30.000 termurah sampai termahal tuh iya. sampai nggak 100.000 malah ya. Sampai, iya. Apakah ini sebuah taktik strategi supaya orang Arab tuh dukung balik kalau tanggapan Lip? Ya bisa jadi sini bagi kesempatan bagi Arab Saudi sendiri agar bisa meraup penontonnya sendiri. Apalagi kan ditambah isu bahwa supporter Indonesia dibatasi ya Iya. buat tim betul, away betul. untuk menghadiri laga Arab Saudi melawan Irak. Jadi dengan kondisi tersebut ya bisa jadi menguntungkan buat tim tuan rumah ya. Apalagi kita mainnya away gitu. Iya. Statistik kita kurang bagus juga kan kalau away. Ya waktu kita main di Arab itu satu kan juga itu penuhnya ramah supporter Sama kita ya. supporter kita. Berarti kan emang nggak tertarik kali ya orang Arab ya buat nonton bola. Kalau Bisa jadi sih, ya Bang. makanya kan sampai tiketnya murah banget 100.000 tuh kalau di sini udah Udah, iya. sold out berapa menit tuh. Masuk habis tuh. Sini aja mahal cepat banget ya Bang ya. soal Iya. Tapi kalau kita bicara tentang kondisi timnas Indonesia saat ini, ada update nggak sih Lip yang lu tahu? Kalau gue sih sebenarnya kemarin udah kontak Sumarji, cuman pengen tahu dari lu aja Lip. Gimana? Ya kalau saya sih lebih ngelihat sorotannya persiapan bicara persiapan tadi Arab Saudi lebih menjanjikan ketimbang kita gagal lawan Kuwait tiba-tiba maksudnya ada perencanaan yang tiba-tiba nggak sesuai. Itu kan sempat dikeluhin juga sama Pak Erik bahwa ada rencana yang udah di ini tiba-tiba Arjen mendekati tiba-tiba batal. Itu mungkin bisa mengganggu tim juga persiapan. Ditambah juga keluhan terbaru dari Pak Sumarji juga mengungkapkan bahwa ada mungkin dari kekuatan tim dia nggak terlalu memikirkan kita kekuatan tim bisa sama tapi posisi lebih kayak ke wasit Bang nih maksudnya bisa menjadi tanda kutip problem wasit ya. yang ditakuti bahwa berat sebelah karena di regional yang sama yaitu berasal dari Kuwait ya wasitnya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan dari Pak Sumarji waktu itu pas wawancara di bandara sih Bang. Tapi kalau kita bicara wasit ya, wasit tuh yang mimpin emang dari regional Timur Tengah. Tapi wasit VAR itu dari Thailand. Wasit VAR dari Thailand. Nah, maksudnya kan Thailand dukung Indonesia, kan ibaratnya kan harusnya ya berharap sih emang wasit Timur Tengah itu kan emang agak ngeselin kemarin tuh Ahmed Alkaf ya dari Oman. yang seharusnya kita menang 2 di gol 1 di sana kan tapi kan malah Jadi tambahan waktunya makin panjang. kan. Molor. Nah, kalau dari kondisi tim, sejauh ini ada update nggak udah berapa pemain yang sana? Terakhir udah 21 pemain ya yang kumpul ya Bang. Itu udah termasuk Pais kan yang baru nyusul gitu kan. Tapi Kelvin Verdong harusnya hari ini juga ya? Apa nggak main kemarin lawan PSG Lawan kan? PSG, ya. Lawan PSG nggak main. Ya itu kan karena keputusan pelatih katanya kan emang nggak masuk skemanya gitu kan alasannya. Kok bisa ya nggak masuk skema ya? Karena ini bek kiri utamanya Lille udah sembuh dari cedera. Sebelumnya kan masuk karena emang lagi cedera. Nah kemarin udah sembuh jadi
ya yang balik lagi pemain utamanya. Nah, terpon Calvin Verdong nggak masuk karena bukan masuk skema statistik. Inilah pokoknya skema permainan mereka katanya gitu. Kata apa media Prancisnya sih ngomongnya gitu. Jadi ya harusnya sih udah gabung. Tapi gue malah setuju tuh nggak dimainin tuh, takut apa-apa Iya, cedera dan lain sebagainya. Keuntungan juga buat timnas bang sebenarnya buat recovery-nya biar bagus. Gue kayak ingat juga pelatih Malut United tuh si Henry Susilo yang nggak mainin Yakob sama Yance kemarin lawan siapa gitu, gue lupa tuh alasan. Bayangkara alasannya karena buat timnas Indonesia takutnya apa-apa kan amit-amit malah cedera kayak seperti dilakukan oleh Emil tuh cedera waktu lagi latihan pemanasan ya? Iya, pemanasan. Sebelum pertandingan kan. Kalau seandainya Lip, kalau kita bicara formasi Lip nih 4 kan formasinya pakai 4 back kalau Alip kan kemarin kan ke Surabaya tuh Lip. Liputan timnas itu formasinya sekarang berubah ya Lip ya. Gimana tanggapan kemarin kalau Lip? Ya kalau saya berkaca melihat sih pakai formasi 3 back ya. 3-5-2 ya kalau nggak salah ya? Enggak 4. Alif terlalu fokus sama potret sampai lupa Alif. Itu formasi MU, sorry. Formasi MU kan tuh. Pakai 4 Lip. 4. Oh iya 4 benar. Ya dengan formasi perubahan 4 back kita 4 kayak 4-3-3 4-3-3 terakhir itu Bang. Tanggap menurut lu lebih chemistry lebih nyatu nggak sih? Kalau kata CICES tuh gak peduli berapa pun formasinya, yang penting di belakang solid gitu Bang. Di belakang solid. Iya, tapi gue setuju tuh Lil kemarin Kevin Dix sama JICES, terus Rido sama Jody Amat pasangannya ya gitu ya. Jadi mereka tuh udah punya paten sendiri kan. Nah, gue nggak tahu nih kemarin, tapi kemarin kan gue masih nggak ada Justin Hapner ya. Nah, ada ya. Nah, kira-kira ini ada Justin Hapner apa kembali ke 3 back apa tetap 4 back Will kalau menurut lo? Masih tetap 4 back sih Bang. Soalnya terakhir yang setelah pertandingan selesai setelah lawan Libanon kan Patrick Kluivert ngomong kan pengen menetapkan skema ini gitu kan. Dia pengen benar-benar manfaatin skema ini karena itu akan berlanjut untuk ke senior ke jenjang usia juga. Jadi berharapnya akan terstruktur seperti itu gitu loh Bang. Jadi patennya pengen ya buat khas Indonesia gitu katanya. Pengennya sih gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin musim 4 back itu kayak agak menyayangkan posisi di back kiri kita padat banget. Sampai kan Calvin Verdong main lebih ke DMF ya. DMF kemana ke DMF sama ke lebih DMF tapi kan dia juga bantu nge-backup ya ketika Dan James maju ke depan dia nge-backup back kiri. Terus kalau model-modelnya kayak di kalau di tim-tim luar juga seperti dia main seperti itu kan. Nah, kalau Willa sendiri ngelihat tuh permainan Calvin Verdong ini sangat dibutuhkan gitu buat laga nanti. Sangat butuh sih Bang. Apalagi Arab Saudi juga tipe yang ngoyo ngeyel gitu kan, ngotot kan. Dan kayaknya Verdong akan selalu dibutuhkan deh Bang. Dia bisa sampai depan dari belakang sampai depan bisa nggak tahu tiba-tiba udah di mana gitu kan. Jadi kayaknya Verdong akan sangat butuh sih. Jadi pemain utama lagi kayaknya berasanya. Iya, emang lawannya juga ya fisiknya juga tinggi kan Bang. Jadi bukan cuma skill doang sih. Fisik, mental dan lain sebagainya juga kan ngaruh Bang. Jadi Verdong kayaknya emang butuh. Tahu nggak sih Will formasi Arab Saudi apa sih? Berapa formasi pakai 4-2-3-1 kalau nggak salah. Si ini nggak main ya yang ditendang palanya sama Justin Hapner? Enggak kayaknya. Nggak dipanggil ya? Iya, kenapa ya? Kok bisa pemain sekolah kita nggak dipanggil ya? Wah, ada beberapa perubahan juga kan Bang. Emang nggak dipanggil sama Reynolds tuh gara-gara emang ya beberapa pemain mungkin ada yang cedera juga kan. Terus ada ya mungkin kurang perform di klubnya gitu kan Bang. Emang alasannya beberapa, kalau media Arab sih nyorotnya gitu kan, emang ada beberapa yang nggak perform gitu kan di klub-klubnya. Jadi ya itu kebanyakan mungkin banyak cadangan juga itu sih Bang alasannya. Jadi yang emang kayaknya kurang dipanggil gitu kan. Tapi emang masih ada beberapa pemain yang senior yang emang selama ini jadi andalan gitu kan Bang. Kayak Salim gitu kan, Salim Al-Dawsari itu juga kan udah 34 tahun tapi kan udah 95 atau 94 caps gitu kan. Jadi yang ya udah pengalaman juga gitu Bang. Jadi ya tetap akan berat juga buat timnas Indonesia. Dia juga udah nyetak 24 gol kalau nggak salah. Jadi kayak banyak berat juga buat timnas Bang gitu. Walaupun emang beberapa pemain andalannya sebelumnya nggak dipanggil gitu. Lip, kalau kita bicara tekanan supporter, Lip, kalau pasti kan dengan harga tiket murah itu kan 60.000 tiketnya. 60.000 tiket yang stadion kapasitas Abdul Jalil kan. Abdul Jalil. King Abdul. 60.000 ya kan. Dengan tekanan supporter menurut lu bisa nggak sih kita menang di sana Lip?
Ya, sebenarnya sih kalau harapannya kita sebagai masyarakat Indonesia berharap lolos ya Bang ya. Tapi berkaca dari statistik kita di laga tandang, kayaknya Jelek Indonesia banget. kurang bagus ya kalau main tandang tuh ya. Lawan Jepang dibantai, Iya. lawan Australia dibantai. Kalau Maaf, lawan kita Jepang sama- itu nggak bisa dihitung sebenarnya Bang, karena emang udah lolos kan, jadi kayaknya bisa jadi main-main aja, bisa jadi gitu. Ya lawan Australia, Iya, di lawan puncak Australia. Clifford. Iya. Nah, dengan atmosfer Clifford masuk, malah dibantai 5-0. Nah, Lip gimana Lip? Tekanan supporter Lip. Ya harusnya sebenarnya tekanan ini bisa dijawab Patrick Kluivert dengan harapan yang bagus, apalagi ditambah dengan dia banyak pemain-pemain yang baru muncul Baru kayak muncul, iya. Mauro Zistra, juga Milano Jonathan. Harusnya sih dengan pemain pilihannya dia, ya dia harus bisa menjawab ekspektasi yang besar dari masyarakat Indonesia. Ya apalagi Sintayong juga satu kali menang, satu kali seri di sana ya. Dia Apalagi waktu kita away lawan Arab kan juga kita imbang sana Imbang, satu sama. iya. ya satu sebab kan kita sempat golin duluan ya. Iya. Iya kan ibaratnya. Sandy Walsh, iya. Iya nih si siapa ngeliat si Sandy Walsh. Sandy Walsh Sandy ya Walsh. berebutan gol sama Ragnar kan. Nah kalau bicara tekanan bila ada tanggapan Alif kalau kita bagaimana nih kira-kira? Kanan kayaknya nggak perlu tertekan banget deh Bang, kayaknya supporter Indonesia juga bakal penuh deh, maksudnya nggak sampai penuh banget tapi akan yang udah disediakan walaupun ada batasan gitu kan 8% ya kalau nggak salah, Ya, itu tuh 8%. pasti akan tetap ya itu dipenuhi sama supporter Indonesia gitu kan, ya udah terbukti di laga sebelumnya gitu kan, banyak supporter Indonesia juga yang datang, jadi bukan nggak mungkin ya akan banyak supporter dan ya itu bisa jadi energi tersendiri lah buat pemain-pemain kita. Tekanan ya pasti ada gitu kan, dan semua pemain mengakui tekanan itu ada gitu kan, ya ini laga besar gitu kan, apalagi penentuan gitu kan, tapi ya mereka bisa ya mental pemain mereka nggak diragukan sih. Iya. Tetap Iya sih, maksudnya ibaratnya pemain ini juga gua rasa udah profesional udah sangat tinggi ya. Maksudnya kan kalau seandainya tekanannya udah biasa lah, apalagi di liga-liganya mereka top Eropa, mereka main di sana kan hal biasa lah, ibaratnya kayak maupun di Super League kayak Beckham main di kandang Persija, tekanan itu kan standar yang Ridho. Aris Kiri itu juga yang tekanannya Iya. tiap minggu juga banyak gitu Itu kan. banyak mereka Supporter, hal ya. biasa kan, mereka kan nggak mungkin akan menjadi sebuah malah bagi sebuah semangat bagi mereka di sana kan. Ya kemarin juga konfirmasi juga ke Sumardi, kita tuh kabarnya Arab itu kan ngasih hotel penginapan Jauh dari rekomendasinya dari ngasih rekomendasi nih, tapi akhirnya nggak diambil sama PSSI karena pas dilihat fasilitasnya kurang dan akhirnya pindah hotel PSSI kan. Sama di sana juga Federasi Arab akhirnya menjamu juga timnas Indonesia dengan sebaik mungkin, melindungi di hotel, menjaga di hotel, sampai ke lapangan latihan juga dikasih tempat yang sangat bagus kan. Terus kalau seandainya kita bicara dengan tekanan juga kan, kalau menurut gua di sana tuh juga atmosfernya tuh cuman ramai doang. Kalau menurut nggak merasa tertekan seperti kayak seperti di Indonesia gitu kan. Ya maksudnya cuman ramai duduk nonton kayak pertunjukan gitu ya enggak. di Indonesia ada Cornel teror Ya ada corner teror kalau di Indonesia kan. Ada Iya. Nah kan ibaratnya kan cuman nggak ada kan ya. Nah terus kalau seandainya kita bicara ya prediksi susunan pemain lah Bil, formasi Prediksi susunan pemain formasi 4-3-3 kan ada Ya, 4-3-3. pakemnya itu ya sama Iya. kayak pas aku uji coba di Surabaya mungkin. Iya sih Bang, kayaknya sama nggak sebutin sampai jauh. sebutin namanya. Jadi di belakang sih Kiper. udah pasti kiper lagi kiper Martin Paes sudah menjanjikan apa belum ya? Martin Paes bisa nih Bang, tapi aku juga ragu sih Martin Paes. Enggak, berarti jangan ragu nih. Wila Nadio. lah Nadio kan pemain dadakan. Ya udah kan tadi Bang aku ngomong bisa aja jadi kejutan gitu kan Bang. Di beberapa sebelumnya juga jadi pemain cadangan doang tapi tiba-tiba perform gitu kan. Ya bisa jadi kejutan. Berarti Wila Nadio. 4 back belakang. 4 back belakang. Ya pastinya kanan siapa ya kanan? Sandy Walsh sudah beneran ini nggak sih? Udah beneran fit nggak sih? Dia kemarin main di Buriram. Ya Sandy Walsh. Terus tengahnya Jez sama Rizky Ridho kayaknya. Rizky Rizky oke. Ridho. Back kiri. Kirinya Verdong. Oke. Tiga tengah. Siapa lip tengah lip? Tomahye mungkin. Nah, Tomahye aku ragu Aku jadi starter. Joel Messi paling. Joel Messi bisa tuh. Messi. Joel Messi. Siapa lagi lip? Beckham bisa nggak ya? Ya, nggak tahu. Beckham bisa sih. Oh beberapa kali bahkan lawan Jepang kemarin aja
dimainin. Ini menurut Wila dulu, entar menurut Alif gitu. Harus beda gitu Bang. Ya. Jebel Messi, Beckham, Mark kayaknya. Mark Enggak Mark kayaknya. Agak defense kan kita Iya. ya. Iya. Nggak mau nyerang. Enggak Bang, kayaknya nyerangnya pasti ini deh. Serangan balik doang deh Bang. Udah kayak dua kembar. Iya kayaknya. Siapa lagi? Yakob Yance. Yakob Yance, iya. Gitu gak sih? Nggak tahu. Kalau depannya 3 berarti siapa? Emil apa? Siapa? Miliano. Oke tuh gue setuju. Oleh Romeni udah fit belum ya? Oh, kayaknya Udah deh. kayaknya. Hmm. Emil ikut Yakob sih Pak. Yakob atau lagi? Miliano, Yakob, atau lagi? Oleh. Oh. Iya, Kalau dari gua kiper Paes, yakin gua Paes main Will. Kenapa Paes main? Karena dia udah kondisi udah 95% lah, ibaratnya emang tinggal mental bertandingnya main. Pagi kemarin udah dibawa Dallas atmosfer pertandingan udah ngerasain kan. Back tengahnya udah pasti Kevin Dix sama Jay Jazz tuh, dua back tengah. Iya, Kevin Dix ya, ada Kevin Dix. Iya, back kanannya tuh menurut gua Yakob Sayuri. Ini kan mengantisipasi pemain kecepatan dari Arab. Ini menurut gue ya back kirinya itu Dean James. Nah, kayak terakhir terus ya Dean James terakhir. Iya. Nah, yang tiga belakangnya itu Dean James lagi bagus banget kemarin asis kan. Asis 2 tadi. Ya, di tiga back belakang gelandang itu ya gue tadi Calvin Verdong, Joey Pelupesi, sama tuh lagi gue lebih mau lihat Ricky Kambuaya. Iya sih, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya harus lah. Ibaratnya biar bisa mengatur. Di depan gue setuju sama Wila ada Miliano oke juga kemarin ya waktu di Surabaya. Miliano tusukan di pinggir sayap. Miliano, Ragnar sama Ole. Kalau gua Ragnar kemarin nggak main waktu Lebanon kan alasannya supaya nggak cedera kan. Itu sih, karena Ragnar juga cetak gol juga lawan ini. Tapi kita nantinya kalau Alif gimana? Nah, kalau saya sih mungkin pakemnya sama kayak Mbak Wila yang 4-3-3. Nah, kalau di posisi kiper sih ya setuju sama kayak Bang Ari bahwa Martin Paes akan harus main. dipercayakan di bawah Mister ya menghadapi Arab, ditambahkan dengan pengalaman dia di Eropa. Oh, di Eropa? Sorry. Yes, sorry. Di Amerika. Ya, itu ya di Amerika. Pasti bisa lah menangkal dari serangan Arab Saudi. Lalu kalau di dua back tengah saya lebih ke prefer Rizky Ridho sama Jay Ices. Oh, oke. Nah, karena sering ketemu di Sawangan ya? Nah, karena mungkin saya melihatnya chemistry-nya Bang, kayak dua-duanya udah lumayan bagus. Terus juga di posisi back sayap kiri, saya lebih prefer ke ini Calvin Verdong. Apalagi dia itu main juga pas lawan Arab Saudi di away sama home. Calvin Verdong dipercayakan main, terus juga di back sayap kanan Nampaknya bener kayak Bang Hari, Yance. Yakob Yance kiri sebelah. Yakob Sayuri. Lalu di gelandang tengah saya lebih prefer ke Tom Haye. Terus juga si Joey Pelupesi dan juga Beckham Putra. Oke. Lalu di sayap dua untuk menopang penyerang tengah, ya saya ke Miliano Jonathans, sama di sininya di kirinya Ragnar. Ragnar Romangun, dan di tengah saya lebih ke kayaknya si Mauro Zistra, karena Ole mungkin masih belum fit ya. Babak kedua mungkin bisa menjadi kartu as kali ya. Ya bisa jadi kalau seandainya kita nggak bisa kecetak gol. Karena kan Arab tuh nyetak dalam tadi gue bilang tadi kan dia ikut Piala Konfederasi sama uji coba internasional juga mewah banget lawan Ceko sama lawan Mongolia. Kejebolan cuma 2 gol, 1 gol, 2 gol sama 1 gol kan berarti berat juga kan. Kalau udah sih kita sebagai tebak skor ya berapa? 1-0 aja untung tuh Bang. 1-0 cukup. Kalau saya sih agak sengit ya, kayaknya sih 2-1 Bang, tapi tetap buat Indonesia semoga bisa lolos Piala Dunia. Ya kalau gua setuju sama Wila lah, 0-0 lah, kita nggak mau, memang ini 3 poin lah. Nanti 3 poin cukup, Oliver senyum, kita senyum, semua senyum, dan fokus ke Irak. Nih, mungkin dari harapan sama pesan buat pemain deh, kalau dari Ali gimana? Ya kalau dari saya pribadi sih ya semoga para pemain nanti enjoy bermain dengan skema yang udah diterapkan Clifford ya, apalagi dengan modal uji cobanya kemarin di Surabaya. Jangan nervous dan juga percaya diri dan cetak gol
memanfaatkan peluang di depan gawang. Kan kadang suka Iya. kadang udah di depan nggak gol itu sih. Iya. Maksimalkan peluang yang ada gitu Bang. Gimana lu? Ya aku sih kalau aku harapannya cuma satu sebenarnya tuh, memanfaatkan, yaitu benar kata Alif, memanfaatkan peluang yang ada, karena pemain kita tuh kalau udah dapat peluang, wah kayak Miliano kemarin atau mungkin masih tegang kayaknya, beberapa kali dapat peluang nggak ngesut gitu kan, beberapa kali dapat peluang nggak ngesut gitu kan, jadi kayak itu sih memanfaatkan peluang sih, kita masih kurang aja deh. Kalau buat supporter gimana? Kalau Pasti ini kan supporter ekspektasi sangat tinggi nih Bang. Ekspektasi tinggi pasti, ya supporter harapannya sih ya sadar diri juga sih. Ekspektasi tinggi tapi ya lawannya Arab Saudi gitu kan Bang. Ya, kalau Arab terakhir Saudi, pun ya. ya lawan terakhir uji coba mereka juga ya enggak Persiapannya lebih iya matang dulu. iya lebih matang juga gitu kan dibanding kita yang kepleset juga gagal lawan Kuwait gitu kan. Jadi pas lawan Lebanon aja pemain-pemain kita udah ikut emosi semua gitu kan, bener kayak gitu kan. Jadi kayak ya lebih ke pemain kita lebih siap apa enggak itu aja sih. Ya kalau menurut gua pesan untuk pemain, gua rasa pemain pasti akan berjuang semaksimal mungkin lah. Nggak mungkin mereka nggak mau berjuang apa bawa nama Indonesia. Satu tiket nggak butuh waktu sekitar 180 menit ya buat ke tiket Piala Dunia kan. Pasti mereka akan habis-habisan. Lihat aja sesi latihan kemarin juga di video dikirim PSSI juga bener-bener fight banget kan. Nggak mungkin sama sekali mereka nyantai-nyantai. Nah bagi buat pemain juga fokus, bener kata Alif Tawila, jangan suka membuang-buang peluang dan memanfaatkan itu jadi sebuah gol. Karena kan kemarin kan faktor dari lawan Lebanon tuh skor 0-0 tuh peluang banyak banget sebenarnya Alif ya. Dari Mauro Gesta, dari Emiliano, terus dari beberapa pemain-pemain lainnya kan, hingga akhirnya tuh kalau kita lihat lawan Lebanon kan benar kita ngurung banget tuh kan. Lebanon lo ibaratnya di atas kita yang banyak kan, ibaratnya kan fokusnya kita juga benar ke sana. Nah kalau tapi kan balik lagi nih ya Wila, ini kan Arab Saudi ya, langganan Piala Dunia. Jangan samakan Arab Saudi ini kayak Malaysia, kayak Thailand, kayak Vietnam yang sering kita lawan. Jangan seperti itu, ini Arab Saudi loh bro, ibaratnya kan bukan negara-negara lain, negara-negara yang pemain top dunia aja mau main di situ sekarang. Sponsor utamanya aja ada di FIFA ibaratnya kan gitu kan. Berat loh ibaratnya ya. Artinya buat supporter ya sisakanlah ruang ikhlas lah. Sisakan ruang ikhlas. Dan dalam hati lu tuh kita ada ruang ikhlas lah. Ibaratnya ya udahlah gitu lah. Tetap dukung ya Bang ya. Tetap dukung, makanya ada ruang ikhlas ya. Cuman kita harus percaya diri juga. Harus respect juga, harus bela diri, harus benar-benar ya kita harus fight, dukung dengan doa, dengan harapan. Dan jangan lupa ya kalau emang kita hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya jangan ngebully pemain atau jangan ngebully pemain. Karena kan kemarin Pak Mati bilang sebenarnya nggak ada batasan pemain buat media sosial. Mau main silakan main media sosial, terbukti pemain-pemain habis latihan upload Instagram berlangganan itu kadang tuh berlangganan. Kayak Rido sering kita suka post di berlangganan begini. Lumayan terus dapat 20.000 pas satu kali lihat ya. Aduh, ini jangan sampai ada caci maki kata Alif ke pemain. Berarti mereka udah maksimal lah, ibaratnya udah berjuang, udah bawa nama Indonesia di kancah dunia. Gitu sih paling. Mungkin itu sekian obrolan gua sama Wila ngebahas masalah preview timnas Indonesia lawan Arab Saudi yang akan main lusa nanti di King Abdullah Sport City Jeddah jam 00.15 waktu Indonesia ya. Berarti hari Kamis ya. Kamis jam 9 malam. Di sana berarti kita jam 8:30. Beda 4 jam, 5 jam. Nantikan obrolan terbaru kita di ruang redaksi Bola Sport ngebahas masalah isu-isu sepak bola, olahraga lainnya yang ada di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan semuanya lihat teraktual dan dengan pandangan dari seorang penulis dan juga seorang fotografer. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.